Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdiyallahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah mu'minin rahimahullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karuniakan yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Semoga kita selalu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Semoga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah dengan kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya selalu. Amin. Pujian layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sungguh tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berpikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa mendekatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketenteraman dan ketenangan dalam hati kita. Amin. Dalam surah Al-Imran ayat 102 dikatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama muslim. Dan tentunya dalam surat itu sudah dijelaskan kepada kita untuk selalu beriman kepada Allah. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat singkat kali ini, mari kita merenung saja tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun hingga 2 tahun lamanya. Sudah banyak orang yang meninggal atau wafat. Tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang pernah kita kenal atau bahkan orang yang dekat dengan kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, bagaimana kamu ingat kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu diambil dan kepadanya kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sesungguhnya aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya dia ada di muka bumi ini. Dan juga ayat ini menerangkan bahwa menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pada akhirnya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin dalam surat beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup
untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Masyarakat muslimin radhiyallahu, seperti apakah amalan terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak baik pekerjaan yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun pada sesama manusia. Dalam tiap amal kita pastikan dalam diri kita bahwa itu adalah amal terakhir kita. Masyarakat muslimin rahimahullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan mengurangi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita agar anak kita tumbuh menjadi anak yang saleh dan mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kalau tidak berkala. Yang pertama sedekah jariah tentu saja, yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiga anak solih yang mendoakan orang tuanya setiap waktu. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat itu atau kalimat syahadat. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utamanya husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengadakan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujawad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian sidang tugas khutbah saya, Aira Khairul, absen 1 dari kelas 11 kelas 2. Terima kasih.